kita, Gusi Bercerita. Tempat kita bisa ngobrol santai tetapi penuh makna tentang kesehatan gusi dan mulut. Saya Dinda dan saya Fafa yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang penting nih, karena biasanya dianggap sepele, padahal dampaknya cukup besar apabila tidak segera ditangani. Kita akan membahas penyakit periodontal atau penyakit gusi. Nah, tapi kita di sini nggak cuma berdua aja nih. Kita hari ini udah kedatangan bintang tamu kita, narasumber kita, yaitu dokter gigi umum yang akan sharing tentang ilmunya dan pengalamannya. Mari kita sambut Dr. Fenia dan Dr. Satria. Halo. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, dokter? Halo, saya Dr. Gigi Fenia. Halo, saya Dr. Gigi Satria. Oke, terima kasih dokter atas kesediaannya untuk menghadiri dari podcast kami. Langsung saja mungkin ya kita masuk. Jadi dokter, banyak sekali orang-orang di luar sana yang kurang paham dengan penyakit periodontal atau penyakit gusi. Jadi sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan penyakit gusi? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi gini, gusi, penyakit gusi. Bayangin aja, gusi itu kayak pondasi rumah. Nah, pondasi rumah ya. Apa yang terjadi kalau pondasi rumah kita rusak? Nah, nanti rumahnya bisa ikutan goyang, bahkan bisa roboh. Ya, gitu ya Dok Satria? Betul sekali. Mungkin aku sedikit menambahkan ya. Mungkin buat sobat gurita yang belum tahu nih, penyakit gusi itu apa aja sih macamnya. Penyakit gusi itu banyak sebenarnya diagnosanya. Ada gingivitis, ada periodontitis dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Tapi yang paling kita sering temui adalah gingivitis. Apa sih gingivitis itu? Secara sederhana, secara definisi ilmiahnya itu gingivitis atau gingiva itu adalah gusi, itis itu adalah peradangan. Jadi peradangan yang terjadi pada gusi atau gingivitis. Nah itu sering banget ditemui di praktek dokter gigi. Gitu. Berarti serius juga ya permasalahannya, dokter? Yes. Ya, benar. Masalahnya ini sebenarnya penyebabnya apa ya, dokter? Penyebabnya macam-macam sih. Yang terutama dari kurangnya ini menjaga kebersihan mulut, kurangnya rajin sikat gigi ya. Betul. Jadi coba aja bayangin ya, misalnya ada sisa makanan terus nempel di gigi dan gusi, terus nggak bersih sikat giginya. Nah itu lama-lama jadi plak, dan plak akhirnya mengeras jadi karang gigi. Sedangkan karang gigi itu sarang bakteri, dia bisa bikin radang gusi tadi. Betul sekali. Mungkin itu yang faktor utamanya ya, atau kita sebut dengan etiologi, faktor utama. Nah untuk ada faktor pendukungnya nih. Aku udah rajin sikat gigi nih dok, tapi kok sering sering terkena peradangan gusi. Nah ada faktor predisposisi namanya. Ini kita sedikit menyebut ilmiah ya, biar teman-teman gurita pada tahu. Tuh. Jadi ada faktor predisposisi atau faktor pendukung terjadinya gingivitis. Seperti apa sih? Seperti pasien yang merokok, makan makanan manis dalam jumlah banyak, makan asam dalam jumlah banyak. Nah, terutama perokok. Perokok itu kenapa bisa terjadi gingivitis atau peradangan gusi? Karena asap rokok itu kan panas. Nah, panas di dalam rongga mulut itu bisa menyebabkan vasokonstriktor atau penyempitan pembuluh darah. Jadinya oksigen, aliran darah terhenti di gusi. Jadi gusi nggak bisa merepair apabila dia atau memperbaiki apabila dia terkena peradangan. Gitu. Makanya orang-orang yang merokok itu gampang banget terkena gingivitis. Selain itu faktor genetik juga ya. Jadi ada orang-orang yang lebih rentan kena penyakit gusi tadi. Tapi faktor genetik itu kita taruh di faktor yang paling belakang ya. Jangan mentang-mentang dia ada faktor genetik nih terus ya udahlah aku pasrah aja sama keadaan, nggak gitu. Yang nggak punya faktor genetik pun itu probability untuk terkena peradangan gusi itu juga gede. Karena apa? Karena membiarkan kondisi rongga mulut itu dalam kondisi kotor, dan juga ada faktor pendukung atau faktor predisposisi tadi seperti merokok, makan makanan manis dan asam gitu. Baik dokter, jadi dari tadi semua faktor yang ada kan mungkin
sobat gurita sudah mulai penasaran, kira-kira gejala awal apa saja dok yang bisa muncul kalau penyakit gusi ini sudah mulai berjalan? Oke, yang pertama ya gusi mudah berdarah ya, gusi bengkak, merah, terus Pembengkakan. Yang paling sering sih mudah berdarah. Jangan normalisasi bahwa gusi berdarah itu wajar. Justru itu nggak wajar ya teman-teman. Idealnya kalau kita bilang pada saat menyikat gigi ataupun nggak ngapa-ngapain itu harusnya tidak keluar darah di gusi, itu normalnya. Tapi kalau sudah mulai keluar gusi secara keluar darah secara tiba-tiba di gusi ataupun pada saat menyikat gigi itu keluar darah, nah itu tanda awal terjadinya gingivitis dan memang harus dicek gitu ya. Selain itu juga bau mulut ya, misalnya kalau udah sikat gigi tapi kok masih bau ya, nah itu tanda-tanda sama gusinya mulai surut ya. Kalau di bahasanya medis kita tuh resesi gingiva. Nah itu jadi jarak antara gigi sama gusinya udah mulai turun. Nah itu dari segi estetik juga kurang, terus bikin lebih sensitif ya dok ya. Lebih sensitif. Bikin nyeri, Menarik ya dok ternyata topik ini. Kemudian kebetulan kelompok kami ini programnya menyasar kepada kelompok dewasa produktif. Sebenarnya kira-kira apakah kelompok ini termasuk berisiko terkena penyakit periodontal ini ya? Iya sih. Ya benar. Karena usia-usia produktif, kenapa dia lebih rentan kena ini ya penyakit? Pertama dari gaya hidup juga ya, mereka suka minum alkohol kayak gitu. Ya merokok, minum alkohol. Terus dari sibuk. Nah, biasanya kan usia-usia produktif nih sibuk kerja ya, kerja cari cuan. Cari cuan terus ngurusin keluarga, bahkan kadang sampai lupa waktunya sikat gigi itu lupa. Sesimpel itu sebenarnya ya. Padahal kita harus lebih aware, kita harus lebih peduli sama kesehatan gigi. Justru yang sibuk ini kan pola makannya harus tetap dijaga gitu kan. Nah, karena kebanyakan yang dimakan dan beragam makanan, ada manis, ada asam dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan pH rongga mulut kita itu sebenarnya lebih rentan asam, sehingga memang harus dijaga, harus sikat gigi ya minimal 2 kali sehari dan itu harus rutin gitu. Lebih dari 2 kali boleh gitu. Selain itu juga stres ya, stres bisa menurunkan itu sering banget sih. Iya, itu stres ya, apalagi nggak ada uang stres gue. Aduh, itu paling nggak bisa dihindari kalau itu ya. Jadi kalau misalnya penyakit ini tidak segera ditangani gitu, kira-kira seberapa parah kerusakan yang bisa terkena dari gusi dan tulang penyangga gigi? Ya, bikin gusi makin rusak ya deh. Kalau kita belajar dulu ya, Dokter Fenian, ada namanya grade. Jadi kalau kita belajar tentang peradangan gusi, itu grade paling awal itu gingivitis. Kalau nggak segera ditangani, lama-lama numpuk nih kerang giginya, nanti bisa merusak, nggak cuma merusak gusi, tapi merusak jaringan penyangga gigi atau yang kita sebut dengan periodontitis. Nah, grade-nya lebih tinggi lagi tuh kerusakannya. Itu teman-teman. Jadi sejak dini memang harus segera diperbaiki ya. Gitu. Begitu ada sikat gigi berdarah atau tiba-tiba keluar darah, itu harus segera dicek ke dokter gigi. Nggak usah nunda. Kalau nunda, grade-nya nambah tinggi kerusakannya. Bisa bikin parah, itu bisa bikin gigi goyang. Betul. Ujung-ujungnya giginya goyang dan lepas dengan sendiri tanpa kita nyapu. Ngadu ompong ini. Iya. Seru juga ya dokter ya. Terus gimana sih caranya biar masyarakat ini bisa melakukan pemeriksaan ini? Apakah sebenarnya bisa ya langsung ke puskesmas dokter? Oh ya bisa. Jadi sebenarnya bisa sih kita periksa diri, dimulai dari diri sendiri. Ya kayak kita tadi tanda-tanda tadi si radang tadi ya. Gusi berdarah, terus sikat dari darah. Kemudian untuk
periksa sebaiknya rutin sih, periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan. Terus Iya. nanti dokter gigi akan melakukan pemeriksaan keseluruhan. Terus bila diperlukan foto ronsen juga, ini biasanya foto ronsen juga. Terus ngecek kedalaman satu gusi. Nah, pocket periodontal. Pocket periodontal Nah, juga tadi. sih, ya. Kalau di puskesmas dokter gimana ya? Kalau di puskesmas itu kan lini perawatan yang minimal ya. Jadi kalau untuk cek pocket atau cek kedalaman gusi itu tadi mungkin ada beberapa yang bisa, ada yang tidak melakukan itu karena keterbatasan alat dan tenaga dan waktu ya. Kalau di puskesmas itu biasanya kita untuk manajemen waktunya itu bagus gitu loh. Jadi satu pasien ya maksimal 15 menit kita tangani karena banyak sekali pasien di puskesmas. Sehari bisa 30, 40 ya. Jadi harus cepat dan itu harus selesai di bawah jam 12 siang misalkan begitu. Gitu. Nah, untuk pengecekan lebih detail mungkin kita biasanya lakukan rujukan ke spesialis periodontia. Tapi kalau selama kasusnya itu ringan seperti gingivitis itu kita bisa lakukan pembersihan karang gigi di situ. Dan terjangkau juga. Betul. Nah, itu penting banget. Jadi kalau buat kalian semua yang punya permasalahan peradangan gusi, jangan mikir pasti mahal nih ke dokter gigi. Enggak. Kita teliti yang paling bawah aja dulu. Cek dulu di puskesmas terdekat dari rumah kalian. Cek aja dulu. Nanti dokter puskesmas itu akan memberikan advice dan insight. Ini gigi ini tuh harus bisa dilakukan perawatan di sini. Atau gigi ini harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, itu yang kalian kerjakan di step berikutnya. Tapi step awal harus periksa dan itu jangan takut mahal karena periksa di puskesmas itu gratis selama ada BPJS aktif. Betul. Gitu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya yang super duper bermanfaat. Sama-sama. Semoga sobat saya di rumah bisa sekarang lebih peduli dengan kesehatan gusi. Harus ya. ya, harus. Siap. Nah, itu tadi perbincangan kami tentang penyakit gusi atau penyakit periodontal. Jangan tunggu sampai sakit, yuk mulai rutin periksa gigi ke dokter gigi. Sampai di sini dulu untuk podcast berita hari ini. Ditunggu podcast selanjutnya. Jangan lupa senyum Dan jaga gusimu. Dadah. Dadah.